Bab 588, Sutra Sejati Daming. Apa yang terjadi kemudian? Su Zimo bertanya secara naluriah. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, ada berbagai ucapan dan rumor. Beberapa mengatakan bahwa Biksu Daming terluka parah setelah membunuh monster dari Sekte Asura dan segera mati juga, beberapa mengatakan bahwa kedua belah pihak menderita kerugian besar dan berjuang sampai akhir, mati bersama. Secara keseluruhan, hasil akhirnya adalah keduanya hilang. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati, tetapi mereka tidak pernah muncul sejak saat itu. Ada sedikit kesedihan dalam nada suara biksu tua itu. Setelah menerima Buddha Bet dari Su Zimo, dia menggosoknya dengan lembut di antara jari-jarinya. Sesaat kemudian, biksu tua itu berseru pelan, seolah menemukan sesuatu. Apa yang salah? Su Zimo bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak banyak. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, ini adalah senjata Dharma bawaan dari biara Daming di masa lalu, yang dikenal sebagai manik-manik doa Mingwang dan terdiri dari 6 manik-manik Buddha. Manik-manik doa Mingwang terbuat dari kayu abadi dari daratan Tianhuang dan disempurnakan menggunakan batang bagian dalam pohon bergizi jiwa. Ada 6 segel Dharma dari biara Daming terukir di atasnya. Buddha Bet yang Anda peroleh adalah salah satunya. Manik-manik doa Mingwang awalnya dibawa oleh tasbih Mingwang. Namun, pertempuran saat itu terlalu intens sehingga manik-manik doa Mingwang pecah dan ke-6 manik-manik Budanya tersebar di mana-mana. Pada saat itu, biksu tua itu mengulurkan jarinya yang keriput dan dengan lembut menusuk gelabelanya. Gelabelanya bersinar dengan setitik cahaya. Segera setelah itu, gelabela biksu tua itu terbuka dan 3 manik-manik Buddha seukuran lengkeng ditembakkan, mereka identik dengan yang dimiliki Su Zimo. Namun, setelah diamati lebih dekat, dapat dilihat bahwa pola yang terukir pada setiap Buddha Bet berbeda. Biksu tua itu berkata, setelah pertempuran itu, para biksu dari biara Daming mencari waktu yang lama dan hanya berhasil mengambil 3 manik-manik Buddha. Termasuk yang Anda miliki, masih ada 2 lagi yang hilang di dunia. Petik 2. Biara Daming memiliki teknik Dharma tertinggi yang dikenal sebagai Daming Sutra Sejati yang digunakan untuk menegakkan sekte. Sutra Sejati memiliki 2 volume. Jilid pertama, Mantra Daming, juga dikenal sebagai Mantra Daming 6 kata, adalah teknik Dharma suara. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo tidak bisa tidak mengingat 6 suku kata yang terdengar aneh yang dilantunkan Ming Zhen di luar kuil lama sebelumnya. 6 suku kata itu mengandung kekuatan misterius yang tak terduga. Suara biksu tua itu terdengar lagi. Volume kedua adalah Daming Dharmic Seal dan ada 6 jenis, yang semuanya tercetak pada manik-manik doa Mingwang. Segel penindasan Fin yang telah Anda pelajari adalah salah satunya. Petik 2. Segel Dharma dalam 3 manik-manik Buddha di tanganku adalah segel penakluk iblis, segel perangkap abadi, dan segel pondasi tak tergoyahkan. Su Zimo mengangguk tanpa suara. Karena segel penindas Fin sudah begitu kuat, tidak perlu dipikirkan lagi, kekuatan segel penakluk setan, segel pondasi tak tergoyahkan, dan segel perangkap abadi pasti tidak akan kalah. Biksu tua itu tidak bisa menahan tawa ketika dia membaca pikiran Su Zimo. Sebenarnya, keempat segel ini adalah yang terlemah di antara 6 segel. Su Zimo tercengang. Ini adalah yang terlemah. Biksu tua itu mengangguk. Tidak perlu membahas segel yayasan tak tergoyahkan, itu adalah segel Dharma pertahanan. Dari nama-nama Fin Suppression, Demon Subduing, dan Immortal Trap Cells, Anda sudah dapat mengatakan bahwa mereka tidak mematikan. Petik 2. Kata-kata menekan, menundukkan, dan menjebak tidak memiliki niat untuk membunuh. Sejak penciptaannya, ketiga segel Dharma itu berisi belas kasih sekte Buddha. Biksu tua itu berkata, dari 6 segel Dharma, yang memiliki kekuatan terkuat dan bahkan bisa disebut membunuh segel Dharma adalah 2 segel terakhir yang hilang, segel roda Vajra besar dan segel Gunung Meru besar. Saat nama kedua segel Dharma itu disebutkan, ada tekanan yang menggetarkan. Ada 6 suku kata pada mantra Daming dan mereka sesuai dengan 6 segel Dharma. Dengan menggunakan mantra Daming saat berkultivasi, Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang segel dan melepaskan potensi terbesar mereka. Petik 2. Cara mengolah mantra Daming ada di Kamar Sutra. Anda bisa melihatnya. Su Zimo tiba-tiba melihat cahaya. Jadi, dia belum melepaskan kekuatan sebenarnya dari Fin Suppression Seal. Jika dia melepaskannya bersama dengan mantra Daming, itu akan memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Mereka berdua berbicara berdampingan dan tanpa sadar, langit di luar sudah menjadi gelap. Di antaranya, suara gemeretak rantai bergema dari halaman belakang juga. Ia terdiam setelah diabaikan. Sejak awal, biksu tua itu tidak menjelaskannya, seolah-olah dia sudah terbiasa.
Langit berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap. Jubah Suzimo sedikit bergeser dan rubah kecil yang telah tertidur sepanjang hari menggosok matanya yang mengantuk sebelum mengeluarkan kepalanya. Tatapannya masih sedikit linglung, belum sepenuhnya terjaga. Menempatkan cakar kecilnya di dada Suzimo, dia menatap biksu tua di depannya, berkedip dengan cara yang menawan. Biksu tua itu tersenyum. Rubah kecil itu secara bertahap kembali ke akal sehatnya dan buru-buru menundukkan kepalanya, merasa malu. Melihat Suzimo dalam-dalam, biksu tua itu berkata, "Rubah kecil itu, jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia menderita." Itu sudah pasti. Suzimo menjawab. Segera setelah itu, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Biksu tua itu sepertinya ingin terus berbicara tetapi berhenti. Tepat ketika Suzimo hendak menanyakannya, biksu tua itu mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Pelindung, apakah Anda bersedia bergabung dengan sekte Buddha kami?" Suzimo membeku sesaat. Pertanyaan biksu tua datang sangat tiba-tiba dan dia tidak mempertimbangkan pilihan sebelumnya. Biksu tua itu melanjutkan, "Jangan khawatir, pelindung, Anda tidak akan dikenakan terlalu banyak pembatasan jika Anda bergabung dengan sekte Buddha. Jika Anda ingin pergi, Anda dapat melakukannya kapan saja dan saya pasti tidak akan menghentikan Anda juga." Meskipun dia belum pernah berkultivasi hard piring sebelumnya, Suzimo tiba-tiba mengerti apa yang ada di pikiran biksu tua itu setelah melihat tatapan penuh harapan yang terakhir. Biksu tua telah menjaga kuil tua ini di dasar lembah pemakaman naga untuk waktu yang lama, melindungi warisan berusia 10.000 tahun dari biara Fahua dan Daming. Dia berharap untuk melanjutkan garis keturunan dari dua sekte besar. Biksu tua itu pasti hanya mengajukan permintaan itu setelah merasakan bahwa waktunya hampir habis. Baik, Suzimo mengangguk dan setuju dengan mudah. Biksu tua itu mengangguk menghargai. Dia memegang pisau cukur di jari-jarinya dan menggesekkannya dengan lembut di atas kepala Suzimo. Itu disertai dengan perasaan dingin. Rambut hitam jatuh ke tanah. Suara biksu tua itu terdengar di telinga Suzimo, "Mulai hari ini, namamu di sekte Buddha adalah Mingxin." Kenyataannya, Suzimo bisa terus membaca sutra kuno di kamar sutra dengan bebas bahkan jika dia tidak setuju. Namun, dia tidak merasa baik tentang itu. Selanjutnya, dia sekarang telah jatuh ke kedalaman lembah pemakaman naga dengan kultivasinya lumpuh dan dia ingin memulai dari awal. Mencukur rambut hitamnya melambangkan potongan dari masa lalunya, untuk saat ini, dia akan meninggalkan identitasnya sebagai Suzimo, melupakan kejayaannya di masa lalu. Mulai hari ini, dia akan berkultivasi di dasar lembah pemakaman naga dengan sepenuh hati sampai dia bisa bangkit sekali lagi. Biksu tua itu mengambil seutas benang yang hampir transparan dari tas penyimpanannya dan merangkai keempat manik-manik Buddha di tangannya menjadi satu set tasbih. Meskipun dua manik-manik Buddha hilang dari manik-manik doa Mingwang ini, mereka masih berguna dan dapat membantu Anda menghindari deteksi dari roh esensi jiwa yang baru lahir dan pembalikan void. Anggap itu sebagai hadiah selamat datang atas penerimaan Anda terhadap saya sebagai tuan Anda. Petik 2. Suzimo menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Hadiah ini terlalu berharga. Meskipun ada dua Buddha Bats yang hilang, itu masih merupakan senjata Dharma masa lalu. Terlepas dari kekuatan manik-manik doa Mingwang saja, bahkan 4 segel Dharma lebih dari cukup untuk membuat banyak pembudidaya tergila-gila pada mereka. Lebih jauh lagi, fakta bahwa ia mampu memblokir Essence Spirits berarti bahwa rahasia di dalam tubuh Suzimo tidak akan ditemukan. Situasi sebelumnya dari dirinya yang sebenarnya diekspos oleh cermin pengungkap iblis tidak akan pernah terjadi lagi. Bagi Suzimo, ini adalah hadiah yang tak tergantikan. Bab 589, Pemakaman. Malam itu berkabut. Itu sunyi di halaman kuil tua. Cahaya bulan berkilauan dan bulan bulat terpantul di permukaan air di sumur tua. Tidak lama kemudian, bayangan seorang biksu muncul. Dia tidak tua, berusia 20-an, dan memiliki fitur elegan dengan mata yang bahkan lebih jernih dari permukaan air. Suzimo menatap bayangannya di air dan tersenyum. Mingxin, Mingxin, apakah dia ingin aku melihat hatiku sendiri dengan jelas dan mengidentifikasi sifat asliku? Suzimo bergumam pelan. Pada saat itu, dia tidak tahu kemana perginya biksu tua itu sedangkan Mingxin sudah pergi tidur. Telinganya dipenuhi dengan suara kodok dan jangkrik berkicau. Rubah kecil berbaring di samping sumur dalam tidur nyenyak dan tiba-tiba, Suzimo menyadari bahwa pikirannya berada dalam keadaan ketenangan yang tak tertandingi. Pikirannya telah menerima baptisan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dasar lembah pemakaman naga ini yang terisolasi dari seluruh dunia. Dia telah berjuang selama 8 tahun terakhir. Dan sekarang, dia akhirnya berhenti. Itu seperti konsolidasi, pengembalian ke keadaan alaminya.
Menatap bulan bundar di atas kepalanya, Suzimo tidak bisa tidak mengingat malam itu 8 tahun yang lalu. Dai Yue mengenakan gaun panjang berwarna merah tua dan berdiri di bawah kelopak bunga sakura yang berjatuhan. Berjemur di bawah sinar bulan, dia bertanya dengan lembut, apakah kamu ingin berkultivasi? Selama 8 tahun terakhir, Suzimo telah mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness setiap malam. Sekarang inti dalamnya hancur dan dia tidak memiliki energi yang cukup untuk menyediakannya. Kultivasi mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness harus berhenti untuk sementara waktu. Suzimo benar-benar tidak terbiasa. Dia merasa hampa secara internal. Tiba-tiba, dia mendengar suara mengejek bergema di telinganya. Anak, apakah Anda memikirkan cara memperbaiki inti dalam Anda? Hehehe. Suzimo terkejut. Suara itu datang tanpa peringatan dan sangat asing, itu bukan milik biksu tua atau Mingzhen. Secara naluriah, Suzimo melihat ke arah rubah kecil di samping. Dia masih tertidur lelap, jelas, dia tidak mendengar suara itu. Dia adalah satu-satunya yang mendengar suara tiba-tiba itu. Dengan ekspresi muram, Suzimo melihat sekeliling, bersiap untuk memperingatkan biksu tua dan kecil itu kapan saja. Hehehe, jangan repot-repot mencariku, nak. Kamu tidak bisa melihatku. Suara itu terdengar sekali lagi tidak menentu sehingga arahnya tidak dapat ditentukan, seolah-olah bersembunyi di sudut sambil menertawakan Suzimo. Kali ini, Suzimo malah menjadi tenang dan mencibir dalam hati. Orang ini sedang bermain game bersembunyi dalam kegelapan, selama dia mengabaikannya, pihak lain pasti akan kehilangan kesabarannya. Nak, aku punya cara untuk membantumu memperbaiki inti dalammu. Jika Anda ingin mengetahuinya, datanglah ke halaman belakang di belakang aula besar. Petik 2. Memang, pemilik suara mengungkapkan niatnya. Halaman belakang di belakang aula besar. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Sebelum ini, sering terdengar suara rantai berat berderak sesekali dari halaman belakang, seolah-olah ada sesuatu yang terperangkap di sana dan sangat frustrasi. Aneh. Pandangan skeptis melintas di mata Suzimo saat berpikir dalam hati, guru berkata bahwa dia dan guru adalah satu-satunya di kuil tua ini. Lalu, orang ini di halaman belakang. Tiba-tiba, ekspresi Suzimo berubah dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Keberadaan di halaman belakang mungkin bukan manusia, tapi hantu jahat. Itu akan mirip dengan wanita berbaju putih yang dia temui di luar kuil tua. Itulah alasan mengapa biksu tua itu mengatakan bahwa dia dan Mingzhen adalah satu-satunya orang di kuil tua itu. Itu karena keberadaan di halaman belakang bukanlah manusia. Mingzhen sangat ketakutan dan biksu tua itu sangat berhati-hati sehingga dia tidak akan menyebutkan apapun tentang ini, sepertinya hantu jahat itu tidak lemah. Apakah Anda ingin memperbaiki inti dalam Anda atau tidak? Untuk apa kamu bermalas-malasan? Cepat dan datang cari aku di halaman belakang. Suara hantu jahat bergema lagi, tampaknya tidak sabar. Suzimo secara alami ingin memperbaiki inti dalamnya. Namun, dia benar-benar tidak bisa mempercayai hantu jahat. Selanjutnya, Mingzhen telah menginstruksikannya sebelumnya untuk tidak menuju ke halaman belakang di belakang aula besar. Nak, kamu benar-benar pemalu seperti tikus. Apa aku terlihat seperti bisa menyakitimu? Ya ampun, kamu menyedihkan dibandingkan denganku pada usia itu. Saat itu, saya tidak takut apapun di dunia dan tidak ada yang bisa menghentikan saya kemanapun saya pergi. Petik 2. Nak, apakah kamu datang atau tidak? Suara hantu jahat itu semakin lemah. Suzimo memejamkan matanya dan beristirahat, dia tidak bergerak sepanjang waktu. Setelah hening sejenak, hantu jahat itu tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak ingin tahu apa yang dilakukan wanita berjubah merah itu ketika dia datang ke sini 8 tahun yang lalu? Saya menyaksikan semuanya secara pribadi. Hehe. Petik 2. Suzimo tergerak dan membuka matanya. Wanita berjubah merah yang dimaksud oleh hantu jahat itu jelas adalah Dai Yue. Seolah-olah dia merasakan perubahan emosi Suzimo, hantu jahat itu berkata dengan gembira, jika kamu ingin tahu, datanglah ke halaman belakang aula besar. Aku akan menunggumu di sana. Hehehe. Suzimo mencengkeram tinjunya dan menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan berdiri, menuju ke belakang aula besar. Dia tidak ingin ketinggalan informasi apapun tentang Dai Yue. Baik itu asli atau palsu. Berbalik di aula tua dan megah, Suzimo tiba di halaman belakang dan berhenti di jalurnya. Secara naluriah, dia melihat ke atas. Mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak ternganga saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang dalam di matanya. Halaman belakang aula besar adalah kuburan yang sangat besar yang tidak memiliki batas. Satu demi satu,
batu nisan tinggi berdiri tegak dengan ukiran jelas terukir di atasnya. Makam Dao Lord Tianyi dari Biara Fahua. Makam Dao Lord Fuyan dari Biara Daming. Sosok perkasa makam Biara Fahua Yuze. Sosok perkasa makam Biara Daming Suyun. Makam Panglima tertinggi Kekaisaran, sosok perkasa Han Fei. Petik 2, petik 2. Batu nisan itu padat dan padat di atas kuburannya masing-masing. Ada melankolis agung ke kuburan. Mereka yang dikuburkan di sini setidaknya adalah dewa Dao karakteristik Dharma. Su Zimo bahkan telah menyaksikan cukup banyak sosok perkasa tubuh bersama. Su Zimo memfokuskan pandangannya ke batu nisan lain. Makam Patriark Biara Daming Hong Guang. Itu adalah makam seorang Patriark Mahayana. Leluhur Mahayana hampir seperti ahli puncak dari daratan Tianhuang. Untuk berpikir bahwa dia akan dimakamkan di pemakaman ini juga. Saat Su Zimo mengeluh, tatapannya secara naluriah jatuh ke tengah kuburan. Ada kuburan sederhana di tengah. Jika seseorang tidak memperhatikan, itu hanya akan tampak seperti gundukan kecil di lumpur. Namun, benjolan lumpur kecil itu sepertinya sedang melihat ke bawah ke seluruh kuburan. Tidak ada batu nisan lain 100 meter di sekitar gundukan lumpur kecil itu. Di atas kuburan adalah tablet kayu yang bengkok tidak berbentuk. Hanya ada 2 kata yang tertulis di tablet kayu itu. Kaisar Dharma. Kedua kata itu sepertinya memiliki kekuatan misterius. Ekspresi Su Zimo berubah drastis dan dia merasa dadanya sesak. Bahkan, dia mundur beberapa langkah tanpa terkendali. Itu adalah makam seorang kaisar. Satu kalimat bergema tanpa henti dan semakin intensif di benak Su Zimo. Nama jurang itu disebut Lembah Pemakaman Naga dan naga suci dikuburkan 10.000 tahun yang lalu dengan darah para kaisar tua dan kematian para leluhur. Ini adalah tempat yang sangat tidak beruntung. Semuanya nyata. Bencana 10.000 tahun yang lalu begitu hebat sehingga kaisar meninggal di sini. Melekat. Dentang. Suara gemeretak rantai yang tumpul bergema sekali lagi. Di balik batu nisan dan kuburan yang tak terhitung jumlahnya, di bawah sinar bulan yang kabur, sosok yang perkasa dan tinggi berdiri dari tanah perlahan. Dia memiliki aura yang sangat deras dan sepertinya kepalanya akan menembus lubang di cakrawala di atas. 1. Bersihkan hati. Bab 590, Hantu Berkepala Merah. Itu adalah pria kekar dengan rambut dan pakaian acak-acakan. Rambutnya merah, mirip dengan nyala api, dan wajahnya kasar. Dia menatap Su Zimo dengan tatapan cerah sebelum tersenyum sinis. Lengan, kaki, tubuh, dan leher pria kekar itu diikat oleh gulungan rantai logam tebal yang berkarat. Ketika pria kekar itu berdiri, rantainya bergetar tanpa henti. Hal yang paling menakutkan adalah 2 dari rantai itu menembus tulang selangka pria kekcat. Tanah diletakkan dengan kuburan dan batu nisan di sekelilingnya. Fakta bahwa ada seorang pria kekar dengan ki jahat yang berdiri di pemakaman ini semakin membuktikan dugaan awal Su Zimo. Ini adalah hantu jahat yang sangat menakutkan. Pria kekar itu mengukur Su Zimo beberapa kali dengan tatapannya dan kilatan di matanya meningkat, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menarik. Akhirnya, pria kekar itu bahkan berjalan ke depan sambil mengendus-endus dengan ekspresi senang sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Gaga-gaga. Tawa bergema melalui kuburan dengan cara yang meresahkan dan gemetar. Su Zimo dapat dengan jelas melihat bahwa rantai pada pria kekar itu semuanya dipakukan ke kedalaman tanah, menjebaknya di tengah kuburan. Selama pria kekar itu bergerak, rantai di tubuhnya akan mengencang. Su Zimo merasa lega. Meskipun hantu jahat itu menakutkan, selama dia tidak bisa mendekatinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nak, kamu benar-benar pemalu. Untuk apa kamu bersembunyi begitu jauh? Petik 2. Pria kekar itu menyeringai. Jangan khawatir dan datanglah. Aku tidak akan memakanmu. Su Zimo mencibir dengan dingin. Dia telah menjelajahi dunia kultivasi selama 8 tahun dan memiliki beberapa pengalaman di dunia. Provokasi canggung pria kekar itu benar-benar terlalu jelas. Su Zimo benar-benar tidak punya pilihan jika dia berjalan mendekat. Hantu berkepala merah, kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan dari sana. Saya dapat mendengar Anda. Su Zimo memiliki nada tenang dan ekspresi normal. Hantu berkepala merah. Pria kekar itu melebarkan matanya dan nada suaranya berubah. Seketika, dia tampak membunuh. Nak, kamu memanggilku hantu berkepala merah. Pria kekar itu menatap tajam. Su Zimo cemberut tanpa rasa takut dan mencibir, berhenti bersikap keras di sana. Anda bahkan tidak bisa bergerak. Siapa yang kamu coba menakuti? Petik 2. Hehehehe. Pria kekar menggertakkan giginya dan mencibir jahat. Su Zimo bertanya, hantu berkepala merah, aku tidak punya waktu untuk membuangmu di sini.
Apa yang kamu ketahui tentang wanita berjubah merah dari 8 tahun yang lalu? Saat menyebutkan wanita berjubah merah, ekspresi pria kekar itu sedikit berubah dan sedikit ketakutan melintas di kedalaman matanya. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi sombong. Gaga-gaga, pria kekar itu tersenyum dan tertawa. Wanita itu luar biasa saat itu. Satu pertemuan dengannya menghancurkan meditasi hening dan tak tergoyahkan yang telah saya kembangkan dengan susah payah. Hahaha, aku tertawa sampai mati. Selama setahun terakhir, Su Zimo telah membaca sutra di Kamar Sutra dan memiliki pemahaman tentang meditasi hening dan tak tergoyahkan. Dalam sekte Buddhis, beberapa biksu akan mengolah berbagai teknik meditasi yang setara dengan keterampilan rahasia untuk meningkatkan alam kultivasi mereka. Semakin ketat persyaratan teknik meditasi, semakin besar kemajuan dalam kekuatan mereka. Misalnya, teknik meditasi hening dari sekte Buddhis juga dikenal sebagai diam atau dilarang berbicara. Sederhananya, seseorang tidak boleh berbicara. Umat Buddha menganggap bahwa siklus reinkarnasi masa disebabkan oleh karma yang terakumulasi oleh tubuh, mulut, dan niat mereka. Teknik meditasi hening dimaksudkan bagi mereka untuk mengurangi karma yang mereka peroleh dari berbicara dan meningkatkan kultivasi mereka sejak saat itu. Teknik meditasi tak tergoyahkan tidak mengacu pada gerakan fisik mereka, tetapi niat mereka. Mereka tidak boleh memiliki pikiran liar untuk mengurangi karma niat mereka. Kedua teknik meditasi itu sangat sulit untuk dikembangkan. Su Zimo tidak menyangka biksu tua dari kuil tua ini akan memilih untuk mengolah kedua teknik meditasi pada saat yang bersamaan. Kurang dari itu, dia tidak berharap Dai Yue mematahkan kedua teknik meditasi biksu tua itu secara langsung. Pria kekar itu melanjutkan, ketika wanita itu tiba di sini saat itu, dia menerobos masuk ke aula besar yang megah tanpa sepatah kata pun dan mengambil bunga saraca suci dari sekte Buddha yang dipajang di atas sebelum berbalik untuk pergi. Biksu tua itu secara alami menolak untuk mengizinkannya melakukannya dan mencoba menghentikannya. Tetapi pada akhirnya, dia dikirim terbang dengan satu tamparan dari wanita itu. Haha. Pada saat itu, pria kekar itu sepertinya mengingat kejadian hari itu dan tidak bisa menahan tawa, menyebabkan rantai di tubuhnya bergetar tanpa henti. Jika bukan karena belenggu rantai, pria kekar itu bahkan bisa melompat kegirangan. Su Zimo berkeringat hanya karena mendengarnya. Dai Yue benar-benar terlalu biadab. Pria kekar itu melanjutkan, orang tua itu sangat terpukul oleh tamparan itu dan lupa tentang kultivasi pengasingannya untuk meditasi hening. Ketika dia melihat wanita itu akan pergi, dia merangkak dari tanah dan berkata, "Pelindung wanita, tolong tunggu." Hahaha. Su Zimo tampak agak malu. Dia ingin tertawa juga. Namun, dia sekarang menjadi bagian dari sekte Buddha dan biksu tua itu dianggap sebagai tuannya. Dia tidak bisa tertawa. Karena itu, dia hanya bisa berdiri di tempat dan menahan diri dengan bibir yang mengerucut. Dia jelas kesulitan menahan diri saat wajahnya memerah semerah tomat. Pria kekar itu benar-benar tak terbendung ketika dia berbicara tentang semua yang terjadi 8 tahun lalu, mengoceh terus-menerus. Su Zimo mendengarkan dengan tenang di samping. Seolah-olah dia bisa melihat semua yang digambarkan terjadi tepat di depan matanya. Saat dia berbicara, pria kekar itu tiba-tiba mengeluh dan menghela nafas. Ini semua berkat wanita itu, kalau tidak, aku. Tiba-tiba, dia berhenti berbicara sama sekali. Su Zimo mengerutkan kening. Pria kekar itu jelas menyembunyikan sesuatu alih-alih melanjutkan. Tepat ketika Su Zimo akan menanyakannya, pria kekar itu mengubah topik pembicaraan dan berbicara tentang betapa agung dan kuatnya dia di masa lalu, mengalahkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Pria kekar itu menghabiskan waktu 1 jam penuh hanya untuk membicarakan pertarungan pertamanya setelah menginjakkan kaki ke dunia luar. Dia sangat bersemangat sampai air liurnya berterbangan kemana-mana dan terlebih lagi, dia bahkan belum selesai. Tidak kusangka hantu berambut merah ini akan sangat banyak bicara. Su Zimo menjadi semakin tidak sabar saat dia mendengarkan. Terlepas dari segala sesuatu tentang Dai Yue, dia tidak lagi tertarik pada semua yang dikatakan pria kekar itu nanti. Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, hantu berkepala merah, Anda menyebutkan sebelumnya bahwa Anda memiliki cara untuk membantu saya memperbaiki inti batin saya. Betul sekali. Pria kekar itu mengangguk sebelum memelototi Su Zimo. Jangan menggangguku. Tunggu aku selesai bicara. Apa terburu-buru? Saya tidak tertarik. Su Zimo mendengus dingin sebelum berbalik untuk pergi. Melekat. Dentang. Tiba-tiba, suara rantai berderak bergema di belakangnya. Kali ini, mereka terdengar agak aneh. Su Zimo berbalik secara naluriah. Penampilan tunggal itu hampir membuatnya takut. Tempat di mana pria kekar itu awalnya dirantai sekarang kosong.
Hanya ada serangkaian rantai yang tergeletak di tanah. Ini, Su Zimo benar-benar bingung. Tiba-tiba, dia merasakan bayangan melintas di atas kepalanya dan otot-otot di bagian belakang lehernya menegang, dia diangkat oleh lengan yang kuat dan besar. Namun, hal yang menakutkan adalah dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah itu, suara pria kekar itu terdengar sekali lagi. Biarkan saya memberitahu Anda, rantai itu hanya untuk pertunjukan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya dapat ditahan oleh beberapa rantai logam berkarat? Petik 2. Menurutmu siapa aku di masa lalu? Aku sudah menunggu begitu lama di dasar lembah ini. Sekarang seseorang akhirnya di sini untuk berbicara dengan saya, kemana Anda mencoba untuk pergi? Awalnya, ada seorang biksu kecil yang cukup baik dan sering datang menemani saya. Kemudian, saya tidak tahu apa yang terjadi tetapi dia tidak pernah muncul lagi. Su Zimo merasa kepalanya akan meledak dengan semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di atasnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Ming Zhen begitu ketakutan dan menyuruhnya untuk tidak datang ke halaman belakang aula besar. Pada saat yang sama, di kamar sutra, Ming Zhen meletakkan kedua telapak tangannya dengan ekspresi simpatik dan menghela nafas. Saudara muda Ming Xin, semoga berhasil. Bab 591, Semangkuk Air. Diangkat oleh pria kekar, Su Zimo seperti bebek lemah dan benar-benar tak berdaya. Meskipun kultivasinya lumpuh, kekuatan fisik dan garis keturunannya masih ada. Namun, dia benar-benar tidak bisa bergerak setelah dicengkeram di bagian belakang lehernya oleh jari-jari kuat pria kekar itu dan hanya bisa menonton tanpa daya saat dia dibawa ke kedalaman kuburan. Bagaimana ini bisa terjadi? Rantai itu tidak bisa mengunci hantu berambut merah ini sama sekali. Karena rantai tidak bisa menahannya, mengapa dia masih tinggal di kuburan ini dengan bodohnya? Apakah Tuan tahu tentang ini? Apa hubungannya dengan hantu berkepala merah ini? Seketika, pertanyaan membanjiri pikiran Su Zimo dan dia dalam keadaan kacau balau. Ditambah dengan ocehan terus-menerus dari hantu berambut merah tentang hal-hal yang tidak berguna, Su Zimo benar-benar merasa seperti otaknya akan meledak. Bang! Su Zimo terlempar ke tanah. Tepat saat dia akan bangkit, suara rantai berderak bergema dan dia mendapati dirinya tertahan oleh rantai tebal. Ledakan. Dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan berjuang dengan sekuat tenaga. Tidak terjadi apa-apa. Meskipun rantai itu tampak berkarat, itu sangat tegas dan tidak mungkin untuk dilepaskan. Kekuatan garis keturunannya seperti batu yang tenggelam ke laut, itu tidak berpengaruh pada rantai sama sekali. Mata Su Zimo bersinar dengan kilatan dingin dan tubuhnya berderak. Tulang dan tendonnya terdengar bersamaan dan seluruh tubuhnya menyusut. Transformasi tendon. Karena dia tidak bisa menang dengan kekerasan langsung, Su Zimo mengubah mentalitasnya dan berniat melarikan diri dengan mengecilkan tubuhnya. Tuhan tahu apa yang ingin dilakukan pria kekar itu untuk menangkapnya di sini. Bahkan jika pria kekar itu tidak memiliki niat jahat, Su Zimo tidak akan mampu menahan ocehannya yang tak henti-hentinya. Saat tubuh Su Zimo menyusut, rantai yang mengikatnya juga menyusut secara tak terduga, mengunci tubuhnya dengan kuat tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Gaga-gaga, pria kekar itu duduk di tanah dengan ekspresi mengejek dan mencibir, meskipun benda buruk itu tidak bisa menahanku, kamu bukan apa-apa. Anda harus menghemat energi Anda. Petik 2. Su Zimo mencoba lagi dan ketika dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa melepaskan diri, dia menyerah dan mengerutkan kening pada pria kekar itu. Sekarang setelah mereka begitu dekat, Su Zimo menyadari bahwa pria kekar itu tidak memiliki banyak daging dan hampir semua kulit dan tulang sekarang. Namun, dia memiliki tubuh yang besar dan tulangnya yang sangat kuat, membuatnya tampak tinggi dan perkasa, setiap tindakannya sepertinya dipenuhi dengan ledakan-ledakan. Pria kekar itu mengeluarkan aura yang tak terduga, seolah-olah dia sangat berbahaya dan datang dari kedalaman gurun kuno. Tanpa sadar, Su Zimo akan merasa gemetar sesekali. Dia tidak tahu apa latar belakang hantu berambut merah ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa hantu berkepala merah ini sangat banyak bicara, dia pasti telah bertahan untuk waktu yang lama sehingga dia bahkan tidak kelelahan sekarang setelah mengoceh tanpa henti. Nak, kamu tidak tahu betapa kasarnya aku mengalaminya. Lembah ini terisolasi dari dunia luar dan selain saya, hanya ada biksu tua itu. Namun, pada akhirnya, itu memilih untuk berkultivasi dalam meditasi hening. Tidak peduli apa yang aku katakan padanya, tidak ada respon sama sekali darinya. Lihat berapa banyak yang telah saya alami setelah bertahun-tahun. Petik 2. Pada saat itu, pria kekar itu gelisah dan menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya yang besar ke tanah. Seluruh kuburan bergetar dan bergetar. Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa kamu mengatakan bahwa hanya ada kalian berdua?
Ada juga seorang biksu kecil. Su Zimo menyesal begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Memang, ketika pria kekar melihat reaksi dari Su Zimo, dia bahkan lebih bersemangat dan matanya menyala saat dia berlari dan duduk di samping Su Zimo. Berbicara tentang biksu kecil itu membuatku semakin marah. Biksu kecil itu jatuh dari atas 6 tahun lalu. Awalnya, dia patuh dan jujur, datang ke sini setiap hari untuk memberi saya makan dan mengobrol dengan saya. Tapi dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia berhenti datang. Sialan. Pria kekar itu menggerutu tidak senang. Su Zimo mengeluh dalam hati, kakak senior Ming Zhen benar-benar seseorang yang memiliki tekad untuk dapat menanggung ini selama setengah tahun. Biksu kecil, kamu tidak bisa belajar dari dua biksu lain itu. Kamu pasti akan mendapat manfaat dari mengobrol denganku. Su Zimo hanya merasakan kepalanya berputar saat ini dan tidak bisa diganggu untuk mendapatkan manfaat apapun. Jika bukan karena pembatasan rantai, dia akan melarikan diri sejak lama dan tidak pernah menginjakkan kaki ke halaman belakang lagi. Garis horizontal secara bertahap muncul di timur. Persis seperti itu, sepanjang malam berlalu dengan ocehan tak henti-hentinya dari pria kekar itu. Pria kekar itu meratap dengan enggan, waktu benar-benar berlalu sangat cepat. Saya baru saja mulai berbicara sebentar. Petik 2. Berbalik, dia menatap Su Zimo dan sejenak terkejut saat dia bertanya dengan kaget. Biksu kecil, mengapa Anda memiliki lingkaran mata hitam seperti itu? Kenapa matamu merah? Kamu tidak terlihat baik, kulitmu agak kehijauan. Apakah Anda diracuni oleh mayat-mayat itu? Wah, ototmu berkedut. Apakah Anda mengalami kram? Petik 2. Su Zimo gelisah dan memutar matanya, hampir pingsan. Piak, pria kekar itu menamparkan dahinya sendiri dalam kesadaran. Saya mengerti. Biksu kecil, apakah kamu tidak bisa beristirahat dengan baik tadi malam? Istirahat. Su Zimo menahan keinginannya untuk meninju pria kekar itu dan menggertakkan giginya untuk waktu yang lama sebelum mengeluarkan kata-kata itu. Dia lebih suka melibatkan paragon dari wilayah utara dalam pertempuran selama 3 hari penuh tanpa istirahat daripada mendengarkan kata lain dari pria kekar ini. Hantu berkepala merah ini adalah keberadaan seperti iblis. Lihat itu, lihat itu. Biksu kecil, mengapa kamu begitu bersemangat dengan mata melebar itu? Petik 2. Apa yang membuatmu bermasalah? Mari kita bicarakan semuanya. Jangan menyimpannya di dalam dirimu sendiri. Pria kekar itu menepuk pundak Su Zimo dan berkata dengan sungguh-sungguh. Su Zimo terengah-engah dan menundukkan kepalanya, merasakan seluruh kepalanya berputar. Anggota tubuhnya terasa lemah dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara lagi. Kilatan iblis melintas di mata pria kekar itu. Dia memberi isyarat tangannya dan mangkuk pecah berisi embun terbang dari sepetak rumput tidak jauh. Kuku di jari telunjuk pria kekar itu sedikit menonjol dengan kilau dingin dan dia memotongnya dengan lembut di ibu jarinya. Sayatan tipis muncul di ibu jarinya dengan tetesan darah. Tetesan darah sangat kecil sehingga bahkan tidak 1/10.000 dari setetes darah normal. Itu jatuh ke dalam mangkuk embun dan menyatu dengan cepat dengannya. Embunnya masih jernih dan tidak ada yang aneh dengannya. Tindakannya sangat halus dan cepat. Saat pria kekar menerima mangkuk yang pecah, jari telunjuknya membuat kontak instan dengan ibu jarinya dan luka di ibu jari menghilang secepat itu muncul. Dengan kepala tertunduk, Su Zimo tidak menyadari apa-apa. Pria kekar itu membawa mangkuk yang pecah ke Su Zimo dan memberikannya kepadanya dengan senyum palsu. Tiba-tiba, suaranya berubah menakutkan dan mencurigakan. Biksu kecil, malam ini melelahkan bagimu. Minumlah air. Meskipun Su Zimo tidak banyak bicara sepanjang malam, dia benar-benar kelelahan. Ketika dia melihat air yang menyegarkan di depan matanya, dia merasakan mulutnya menjadi kering. Ditambah dengan keadaan mengantuknya, dia tidak terlalu memikirkannya dan mengambil alih mangkuk yang pecah sebelum mengangkat kepalanya untuk meminumnya sepenuhnya dengan satu suap. Bab 592, Kelahiran Kembali. Saat air dingin mencapai perutnya, Su Zimo merasa jauh lebih segar. Melekat, dentang, gemeretak rantai terdengar. Tiba-tiba, Su Zimo merasa tubuhnya menjadi ringan, rantai tebal yang menahannya pada awalnya diambil oleh pria kekar itu. Apa yang coba dilakukan oleh hantu berkepala merah itu? Dia akan melepaskanku dengan mudah. Su Zimo mengerutkan kening dan menatap pria kekar itu dengan skeptis. Pria kekar itu berjongkok di tanah dan bermain dengan rantai berkarat di tangannya, menyeringai pada Su Zimo dengan kilatan setan di matanya. Tiba-tiba, ekspresi Su Zimo berubah saat dia merasakan perutnya keroncongan. Seketika, kekuatan hidup yang sangat luar biasa dan kaya melonjak ke seluruh tubuhnya dengan cepat. Uff, uff, uff.
Kulit Suzimo terbelah dan merobek seluruh tubuhnya seperti jaring laba-laba dengan cara yang menakutkan. Ada terlalu banyak esensi kekuatan hidup. Setiap inci daging Suzimo terkoyak. Dalam sekejap mata, dia dipenuhi dengan darah dan kabut merah berkabut mengelilinginya. Garis keturunannya melonjak dan memancarkan ki iblis yang kaya. Ah! Suzimo meraung ke langit dengan mata merah saat urat hijau muncul di lehernya, merayap seperti ular. Tubuhnya melebar tak terkendali, dagingnya mengembang, uratnya bergerak, tulangnya berbunyi dan organ tubuhnya bergetar. Itu terlalu menyakitkan. Semburan mengerikan dari esensi kekuatan hidup di dalam tubuhnya hampir menyebabkan dia meledak. Rasa sakit menjalari tubuh Suzimo tanpa henti saat dia membungkuk, bergetar dan hampir kejang. Visinya berkelebat dengan kegelapan dan dia bisa pingsan kapan saja. Tanpa sadar, biksu tua itu telah muncul di belakang halaman belakang dengan tatapan khawatir yang dalam di matanya. Pria kekar itu sama-sama gugup, tidak lagi menyeringai gembira seperti sebelumnya. Mengaum. Raungan kasar terdengar dari kedalaman tenggorokan Suzimo, seolah-olah dia adalah binatang buas yang terluka yang berjuang di ambang kematian. Jumlah esensi Life Force benar-benar terlalu besar dan menakutkan. Itu praktis berubah menjadi topan destruktif di dalam tubuh Suzimo, mendorong semuanya dengan kekuatan yang luar biasa. Kesadaran Suzimo berangsur-angsur memudar. Dia tidak bisa lagi merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia hanya bisa terengah-engah dan berjuang untuk bertahan dengan sisa grit yang tersisa. Sebuah bayangan melintas. Biksu tua itu tiba di samping Suzimo dan memelototi pria kekar itu dengan sedikit kemarahan di matanya. Setelah itu, dia berbalik untuk menatap Suzimo dengan saksama. Dia meneriakkan proklamasi Buddhis berulang kali. Meskipun dia tampak tenang, kecepatan dia menghitung tasbihnya meningkat seiring berjalannya waktu, jelas bahwa dia tegang secara internal. Pria kekar itu menjambak rambutnya dan lapisan tipis keringat terlihat di dahinya. Beberapa saat kemudian, ketika Suzimo tidak tahan lagi, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tertutup lumpur dan pingsan. Piak, ekspresi biksu tua itu berubah dan dengan perubahan emosinya, tasbih di tangannya hancur. Pria kekar itu ketakutan dan berjalan ke depan, menamparkan pipi Suzimo sambil berteriak, "Bangun, biksu kecil. Jangan membuatku takut." Suzimo tidak bereaksi sama sekali. Matanya tertutup rapat dan denyut nadinya menjadi semakin lemah. Pria kekar itu berteriak beberapa kali lagi dengan ekspresi cemas. Masih belum ada tanggapan dari Suzimo dan napasnya sangat lemah. Beberapa saat kemudian, jantung Suzimo berhenti berdetak sepenuhnya dan tidak ada nafas yang keluar dari hidungnya. Darahnya mengalir perlahan sampai benar-benar diam. Tubuh Suzimo perlahan menjadi dingin, terbaring tak bergerak di lumpur. Sudah berakhir, sudah berakhir. Pria kekar itu duduk dengan ekspresi pucat yang menakutkan, benar-benar terpana. Dia memiliki potensi besar untuk mewarisi kemampuanku dengan sempurna. Begitu saja, ekspresi pria kekar itu terhenti saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sambil mengerutkan kening, biksu tua itu memiliki ekspresi yang sangat mengerikan ketika dia memelototi pria kekar itu dan bertanya, "Berapa banyak darahmu yang kamu berikan padanya?" "Hanya tetesan. Ini kurang dari 1/10.000 setetes darah," jawab pria kekar itu dengan lembut dan tidak berani melakukan kontak dengan tatapan biksu tua itu. Beku tua itu telah mempraktikkan agama Buddha untuk waktu yang lama dan telah melihat urusan duniawi sejak lama, tidak banyak yang bisa memicu reaksi darinya. Namun, ketika dia mendengar itu, dia benar-benar marah dan bertanya dengan gusar, "Apakah kamu sudah gila? Jumlah energi dalam tetesan darah itu cukup untuk membunuh jiwa yang baru lahir 10 kali lipat. Anda memberi makan itu padanya sepenuhnya." Petik 2. Pria kekar itu cemberut mulutnya dengan sedih. Biksu kecil itu memanggil saya hantu berkepala merah jadi saya ingin membiarkan dia menderita sedikit. Siapa sangka? Anda, biksu tua itu sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Aku hanya ingin membantu inti batinnya pulih lebih cepat. Pria kekar itu bahkan tergagap karena rasa bersalah. Ketika biksu tua itu melihat ekspresi penyesalan di wajah lelaki kekar itu, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mencela yang terakhir lebih jauh. Sudah tidak ada cara untuk kembali sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini. Hai, biksu tua itu menghela napas dalam-dalam dan meratap, kesengsaraan ini harus menjadi bagian dari kehidupan anak ini. Memikirkan bahwa takdir masih akan mengejarnya bahkan setelah dia datang ke sini. Petik 2. Aku yang menyebabkan ini padanya. Pria kekar itu menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Setelah hening sejenak, biksu tua itu berkata dengan lembut, "Mari kita kubur dia di sini." Setiap orang yang dimakamkan di pemakaman ini adalah ahli tak tertandingi 10.000 tahun yang lalu. Itu akan cocok untuknya.
Meskipun dia mengatakan itu, biksu tua itu tahu bahwa orang mati itu seperti nyala api yang padam. Pendirian Yayasan Ekstrim, monster terkuat yang menjelma dalam sejarah, semua itu tidak berarti apa-apa dan pada akhirnya akan dilupakan di masa depan dengan berlalunya hidupnya, tenggelam di pasir waktu. Biksu tua itu menghela nafas dalam dan melambaikan lengan bajunya, melingkarkan tubuh Suzimo untuk berjalan jauh ke dalam kuburan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berseru dengan lembut. Dia tidak mati. Biksu tua itu menurunkan Suzimo sekali lagi dan gelabelannya berkelebat, menyebarkan kesadaran rohnya ke tubuh Suzimo. Kondisi Suzimo sangat unik. Jantungnya sudah berhenti berdetak tetapi inti dalamnya yang awalnya retak sekarang berputar perlahan. Namun, itu berputar sangat lambat sehingga biksu tua dan pria kekar itu tidak menyadarinya sejak awal karena emosi mereka yang meningkat. Pria kekar itu mendekat dan melihat kelainan di dalam tubuh Suzimo juga. Sungguh teknik kultivasi yang menakutkan. Pria kekar itu tersentak dan diam-diam khawatir. Meskipun nyawanya telah hilang, teknik kultivasi ini masih bergerak dengan sendirinya. Itu mencoba menarik anak itu kembali dari gerbang neraka. Biksu tua itu memiliki ekspresi muram. Meskipun anak ini tidak memiliki detak jantung dan tidak bernapas sekarang, dia hanya dalam keadaan mati semu. Masih ada harapan untuknya. Terjadi keheningan yang panjang. Dong, tiba-tiba. Suara bergetar bergema dari dada Suzimo. Meskipun suaranya lemah, biksu tua dan lelaki kekar mendengarnya dengan jelas. Itu adalah detak jantung. Dia telah hidup kembali. Keduanya disegarkan dan mata mereka berbinar. Perlahan-lahan. Detak jantung menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Astaga, darahnya mulai mengalir lagi dengan sedikit gelombang tsunami, memperkuat auranya. Astaga, hidung Suzimo mulai mengeluarkan ki iblis dalam jumlah tak terbatas yang berwarna merah seperti darah. Itu bergemuruh dengan marah sebelum mengembun menjadi Raja Iblis kuno yang mengancam yang muncul satu demi satu dalam kehampaan. Sapi liar, beruang batu, anakonda, kera sanguin, kuda surgawi, macan neraka, dan macan tutul angin. 7 Raja Iblis kuno itu seperti hidup dengan taring dan cakar yang tajam. Melotot dengan mata merah melebar dan aura pembunuh, mereka sangat liar. Mengingat alam kultivasi mereka, baik biksu tua dan pria kekar hampir tidak terpengaruh. Saat berikutnya, ki iblis di atas 7 Raja Iblis bergemuruh dan kupu-kupu merah darah samar-samar muncul. Bulan bundar di kedua sayapnya menyerupai sepasang mata dingin yang sangat dingin. Ketika biksu tua itu melihat kupu-kupu itu, ekspresinya berubah drastis dan dia terhuyung mundur selangkah, seolah dia mengingat sesuatu. Pria kekar itu bahkan lebih ketakutan dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Bersujud dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya, dia menangis, "Nona, saya salah. Itu adalah sebuah kecelakaan." Bab 593, Siapa yang menangis? Aku tidak bermaksud ini terjadi. Aku melakukannya karena niat baik. Lihat, bukankah biksu kecil itu baik-baik saja sekarang? Tidak perlu bagimu untuk datang secara pribadi untuk masalah kecil seperti itu, kan? Teknik kultivasi Anda benar-benar luar biasa, mampu memutar langit dan bumi dan membalikkan hidup dan mati. Saat pria kekar itu menangis, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kupu-kupu berwarna darah di udara tidak bergerak sama sekali. Tidak ada kekuatan hidup di dalamnya juga. Setelah memelototi kupu-kupu berwarna darah untuk sementara waktu, pria kekar itu menyadari bahwa itu adalah ilusi yang disulap dari pernafasan Suzimo dan tidak memiliki kekuatan membunuh sama sekali. Ekspresi pria kekar itu menjadi gelap dan dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan jika dia bertemu dengan keberadaan teratas daratan Tianhuang, dia tidak akan menunjukkan sedikit pun rasa takut, apalagi kehilangan ketenangannya seperti itu. Namun, wanita yang muncul 8 tahun lalu itu terlalu mendominasi sehingga meninggalkan trauma di hatinya. Saat kupu-kupu berwarna darah muncul sebelumnya, dia berpikir sejenak bahwa wanita itu telah kembali. Pria kekar itu awalnya merasa bersalah setelah hampir menyebabkan kematian Suzimo. Reaksi pertamanya ketika dia melihat kupu-kupu berwarna darah adalah bahwa dia ada di sini untuk membuatnya membayarnya. Seketika, dia ketakutan dan kehilangan kekuatan di lututnya, berlutut ke tanah dengan bunyi gedebuk. Biksu tua itu jauh lebih tenang. Pria kekar itu berdiri dengan malu dan batuk lembut untuk menyembunyikan kecanggungannya. Syukurlah, biksu kecil itu tidak sadarkan diri dan tidak menyaksikan semuanya. Kalau tidak, dia harus menyembunyikan kepalanya di dalam lubang. Tatapan mengejek melintas di mata kabur biksu tua itu saat dia berkata dengan santai, untuk berpikir bahwa yang hebat. Biksu tua, pria kekar itu menyela biksu tua itu dengan gusar sebelum kalimat itu bisa diselesaikan.
Dia menunjuk biksu tua dan hampir menusukkan jarinya ke wajah biksu itu, menggeram dengan mata melebar, diam. Biksu tua itu menyeringai dingin. Dia memandang Suzimo dan merasa terhibur dengan fakta bahwa Suzimo sudah keluar dari bahaya dan napasnya sudah stabil. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Di tengah jalan, biksu tua itu tiba-tiba berhenti dan bergumam tanpa ekspresi, hantu berkepala merah. Itu nama yang bagus. Pria kekar itu membeku sesaat sebelum kembali sadar. Pada saat itu, biksu tua itu sudah pergi dari halaman belakang aula besar. Dia mencengkeram tinjunya begitu erat sehingga mereka retak saat dia menggeram dengan gigi terkatup. Sialan, biksu tua bodoh. Mengolok-olok saya alih-alih menghabiskan waktu Anda mempraktikkan agama Buddha Anda. Lama kemudian, Suzimo terbangun. Matanya linglung saat dia berjuang untuk duduk. Menggosok kepalanya, dia duduk lama sebelum perlahan mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Wajah besar hantu berkepala merah itu melintas di benak Suzimo berulang kali dan telinganya tampak berdengung. Dengan gemetar, Suzimo melompat dan berlari menuju aula besar dengan sekuat tenaga, hampir tanpa berpikir sama sekali. Setelah berlari beberapa saat, ekspresi Suzimo berubah dan dia secara bertahap menyadari sesuatu yang tidak biasa. Tubuhnya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa kilau juga telah kembali ke inti dalamnya dan salah satu air mata sudah diperbaiki. Tiba-tiba, Suzimo teringat semangkuk air yang terakhir dia konsumsi. Satu-satunya hal yang bermasalah adalah semangkuk air itu. Biksu kecil, mulai hari ini dan seterusnya, datanglah ke sini dan minum semangkuk air setiap bulan sekali. Saat itu, suara yang familiar terdengar. Ini adalah suara yang telah menyiksa Suzimo dan hampir membuatnya gila. Menekan keinginan untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga, Suzimo berbalik. Di kedalaman kuburan, seorang pria kekar yang dikurung dengan rantai tergeletak di lantai dengan tangan di belakang kepalanya. Dia tidak melihat Suzimo sama sekali dan sepertinya dia sedang beristirahat dengan mata tertutup. Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, hantu berkepala merah, apa yang ada di air itu? Saat menyebut, hantu berkepala merah, mulut pria kekar itu tercekat dan dia berkata dengan tidak sabar, minum saja jika aku memintamu untuk minum. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Meskipun Suzimo dihina, dia tidak marah. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa sikap pria kekar terhadapnya telah sedikit berubah setelah dia bangun. Dia tidak bisa menentukan alasan yang tepat. Sesuatu pasti telah terjadi saat dia tidak sadarkan diri. Semangkuk air itu juga jauh dari sederhana. Sebelumnya, ketika Suzimo mengkonsumsi buah vermilion 10.000 tahun dan tubuhnya menerima dorongan besar dari sejumlah besar kekuatan hidup, inti dalamnya tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan sama sekali. Namun, setelah meminum semangkuk air itu, tubuhnya menjadi lebih kuat dan salah satu air mata di inti dalamnya bahkan telah pulih. Itu tidak semua. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa masih ada sejumlah besar esensi kekuatan hidup yang tersisa di tubuhnya. Bahkan jika dia mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness setiap malam, jumlah energi itu bisa mencukupinya selama sebulan penuh. Kemampuan generasi yang luar biasa dan jumlah yang luar biasa dari esensi kekuatan hidup, apa yang ada di dalam air untuk memiliki kekuatan misterius seperti itu. Suzimo menceritakan melalui buku-buku kuno yang pernah dia lihat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat membandingkan harta universal apapun dengan air roh itu. Namun, ada satu hal yang jelas tentangnya. Dengan air roh yang cukup, inti dalamnya harus dapat pulih ke keadaan semula dalam beberapa tahun. Jika dia terus berkultivasi, dia bahkan bisa mencapai penguasaan yang lebih besar atau inti dalam yang disempurnakan. Ini adalah kecepatan kultivasi yang tidak akan bisa dia dapatkan di luar lembah pemakaman naga bahkan jika dia memiliki cukup daging untuk dikonsumsi. Dengan bahaya laten inti batinnya teratasi, Suzimo merasa senang. Bahkan jika dia tidak sadar, dia bisa tahu pada saat ini bahwa pria kekar itu membantunya. Pada pemikiran itu, Suzimo berbalik ke arah pria kekar dan membungkuk dalam-dalam, berkata dengan tulus, terima kasih banyak, hantu berambut merah. Ada hantu yang baik dan jahat juga dan sepertinya kamu adalah salah satu dari yang baik, kecuali bahwa kamu terlalu banyak bicara. Nyah. Pria kekar itu berteriak. Suzimo melarikan diri. Menatap ke belakang Suzimo, pria kekar itu memperlihatkan satu set putih mutiara yang tajam dan menggilingnya sampai retak, sambil berkata dengan ekspresi penuh kebencian, kamu adalah hantunya. Seluruh keluargamu adalah hantu. Pada saat Suzimo tiba di halaman di depan aula besar, hari sudah siang. Ming Zhen sedang melantunkan kitab suci di halaman. Ketika dia melihat Suzimo kembali dengan baik-baik saja,
Matanya melebar dan dia menuju, bertanya dengan bingung, "Saudara muda Ming Xin, apakah kamu baik-baik saja?" Ming Zhen memahami teror pria kekar di halaman belakang. Jika dia adalah orang yang tersiksa sepanjang malam, dia akan kelelahan dan putus asa, tidak seperti Su Zimo yang segar dan ceria. "Saya baik-baik saja." Su Zimo menepuk bahu Ming Zhen dengan ekspresi santai, berkata dengan senyum palsu, "Aku akan kembali ke sana sebulan kemudian. Apakah Anda ingin bergabung dengan saya?" Petik 2. Tidak. Ming Zhen menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan seperti drum dan menjawab dengan tegas. Su Zimo tersenyum. Saat itu, biksu tua itu membuka pintunya dan keluar, berkata dengan santai, "Seorang wanita tiba di puncak lembah pemakaman naga pagi ini dan telah menangis selama 10 menit, mendesah, dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu." Wanita, menangis. Su Zimo membeku sesaat. Segera setelah itu, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia berbalik dan keluar dari kuil tua. Ming Zhen berbalik dengan ekspresi khawatir. "Tuan, pinjamkan saya senjata Dharma Anda lagi. Aku akan pergi melindungi Ming Xin." "Tidak perlu." Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. "Biarkan dia pergi sendiri. Dia membawa tasbih Mingwang bersamanya, hantu-hantu jahat di luar sana tidak akan bisa mendekatinya."